Shalom, untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Senin 24 Maret 2025. Tertulis di dalam kitab Hosea pasal 11 ayat 11. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tua pasti pernah dikecewakan oleh anak-anaknya. Ada yang jarang tapi ada juga yang sering. Anak-anak terkadang memberontak dan tidak mau mendengar terhadap perintah atau aturan orang tuanya. Karena kekecewaan yang mendalam, mungkin saja ada orang tua yang kemudian membiarkan anaknya atau bahkan mengusir anak-anaknya. Itulah kasih manusia. Ternyata begitu terbatas dan mudah menjadi tawar apabila dia dikecewakan terus-menerus. Berbeda dari itu, kasih Tuhan Allah kita itulah yang terbaik. Dia adalah Tuhan yang senantiasa penuh dengan belas kasihan. Tuhan sudah memilih bangsa Israel menjadi umatnya. Tuhan sudah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Di dalam perjalanannya mereka berulang kali mengecewakan Tuhan dengan pemberontakan mereka terhadap perintah-perintahnya. Bahkan ketika mereka sudah menduduki tanah perjanjian pun, mereka begitu sering melupakan Tuhan dan kasih-Nya yang besar. Mereka berbalik kepada bangsa yang lain dan juga kepada para Baal. Oleh karena itulah Tuhan menghukum mereka melalui bangsa Asyur. Tapi itu pun sekali lagi bukan karena Tuhan mau mereka binasa, tapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya menghukum mereka dengan cara begitu supaya mereka sadar dan bertobat. Dia adalah Allah, bukan manusia yang kasih-Nya terbatas tadi. Dia adalah Allah yang kasih-Nya melampaui segala pemberontakan kita, pemberontakan umatnya. Pengampunan, pemulihan, itu yang Dia berikan. Supaya kita ini benar-benar bertobat dan tidak ada yang binasa. Itulah yang kita lihat ketika disebutkan burung dari Mesir, burung dari Asyur, itu menunjuk orang-orang Israel yang terbuang. Orang-orang Israel yang ditindas oleh orang Mesir dan orang Asyur. Mereka nanti akan dibawa pulang dan ditempatkan lagi. Berarti ini bukan hanya baru ini saja, tapi sudah pernah sebelumnya. Mereka akan ditempatkan lagi di rumah-rumah mereka. Demikian firman Tuhan. Kita tahu Hosea, dia adalah seorang nabi yang menunjukkan betapa besarnya belas kasihan dan pengampunan Tuhan atas umat percaya. Hosea disuruh Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk menikahi seorang perempuan yang tidak benar, seorang pelacur. Itu adalah simbol bagaimana Tuhan terhadap umat Israel yang selalu melacurkan dirinya, menyembah Allah-Allah lain dan juga mengandalkan kekuatan-kekuatan bangsa-bangsa lain. Tapi karena kasih-Nya yang besar, Dia senantiasa mau membawa pulang untuk menyelamatkan umatnya itu. Jemaat yang dikasihi Kristus, renungan ini merupakan sebuah perwujudan kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan yang terbaik. Oleh karena itu, sambutlah kasih Tuhan yang luar biasa itu, kasih Tuhan yang terbaik itu,
dengan menjadi umat yang taat dan tidak pernah mengecewakan Tuhan lagi. Biarlah kita dengan setia mempercayakan hidup kepadanya dan tidak lalai sedikit pun untuk menghidupi firman-firman-Nya. Biarlah Tuhan senantiasa menjadi kerinduan kita, dan biarlah kita mau datang kepadanya, berbalik kepadanya. Ingat, Tuhan adalah Maha Pengampun. Dia mau mengampunimu asalkan kau datang kepadanya, benar-benar berbalik, bertobat dalam jalan yang dikehendakinya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang terbaik itu, yang senantiasa menerima kami sebagaimana kami adanya. Tuhan, kami mau datang kepadamu, berbalik kepadamu, hidup seturut kehendak-Mu, taat kepada perintah-Mu, dan menghidupi firman-Mu. Tolonglah kami dalam perubahan ini, supaya kami setia hanya kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.